Oke, halo, selamat sore adik-adik kelas 8. Halo, selamat sore. Krik, 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 ini belum malam ya, tapi saya belum dengar sekali. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Ina. Kak Vera aja kalau gitu ya. Kalau adik-adiknya nggak ada yang mau bersuara, Kak Vera bersuara. Oke, ini Kak Yang Vera. bersemangat Kak Vera sendiri, begitu ya? Yoi. Ya, baik. Sekarang karena kita sudah mulai sesi kedua, kami mohon untuk adik-adik menyalakan kamera ya, seperti peraturan yang sudah kami sosialisasikan bahwa kalian harus menyalakan kamera. Baik, saya tunggu sampai kalian semua menyalakan kamera. Kak Hesti, apakah dari berapa slide, berapa anak yang sudah menyalakan kamera Kak Hesti? Dari 8, hanya ada 2 yang menyalakan kamera. Ih, bagaimana ini Kak Sari ya? Ini adik-adik pramuka kok sepertinya kurang sadar pentingnya menyalakan kamera. Baik, jadi kami di sini minta kesadarannya adik-adik untuk segera mengaktifkan kameranya ya. Kalau kalian ingin mengikuti kegiatan dengan baik, maka kita harus bekerja sama, begitu. Kalian harus mengaktifkan kamera dan mengikuti dengan hikmat. Iya, betul. Baik. Kalau gitu, sekali lagi saya tekankan, maka bagi adik-adik yang ingin mengikuti kegiatan Sanklar Virtual Camp, maka silahkan segera mengaktifkan kameranya. oke, kita tes dulu nih semangatnya adik-adik. Apakah tadi kalian sudah tidur siang atau belum ya? Kalau kami, gimana Kak Sari? Jangan ditanya, kita beneran kemah di sini. Jadi yang kemah itu sebenarnya kakak-kakak pembinanya, begitu ya, adik-adiknya. Oke, baik, kalau gitu tes dulu, tes semangatnya untuk adik-adik. Salam Pramuka. Salam. Saya melihat baik. Karol. Iya, Iya saja teman-temannya sudah tepuk pramuka, begitu ya. Ada Karol, Deren, lalu Danendra juga. Danendra, halo Danendra. Halo. Oke, sudah siap. sekali Danendra lagi ini sepertinya Kak Ina. Oke, baik, sekali lagi. Salam Pramuka. Salam. Salam. Oke. Semangat sekali sepertinya Kak Vera. Oke, Kak Sari, tadi kan kita sudah ngajarin adik-adik nih, kalau Sanklar Virtual Camp hari ini itu ada jargonnya. Ada yang masih ingat nggak ya? Atau tidak untuk jargon Sanklar Virtual Camp 2021 Pangkalan SMP Katolik Santa Clara, Surabaya. Ada yang masih ingat ya nggak kira-kira ya Kak Sari ya? Ayo, Kak Sari ingin tanya ke Danendra. Oh iya, Halo Danendra. Halo. Ya. Danendra, kamu ingat nggak tadi kita udah belajar jargon Sanklar Virtual Camp? Masih ingat? Gimana jargonnya? Halo. Ya baiklah. Iya, kata-katanya seperti apa baiknya itu? Saya lupa, saya tidak terlalu pay attention. Wah. Oke, kalau begitu Kak Sari ganti bertanya ke Michelle Leoni. Oke, halo Dek Michelle, adik Michelle nih. Halo Kak. Halo Michelle Leoni. Halo. Halo Kak. Oke, adik Michelle masih ingat jargonnya yang tadi sudah diajarkan? Kok senyum-senyum? Bagaimana? Ingat atau tidak? Kira-kira kata-katanya seperti apa? Halo. Ingat, Kak. Oh ingat, oke. Coba bisa dicontohkan kalau ingat? Gak apa-apa, kita sambil gerakan ya Kak Sari ya. Oke. Bareng-bareng sama Michelle, ayo. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Oke.
Oke, sekarang sekali lagi ya untuk adik-adik semua, mari silahkan kalian mengikuti kami untuk memperagakan jargon yang sudah kita pelajari tadi, begitu ya? Iya. Oke, kita mulai. Salah, bukan SMP, begitu ya? Sunflower Virtual Camp, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, Terima kasih. Bagaimana Kak Sari? Apakah ada tambahan setelah ini kita mau mengikuti kegiatan apa? Oke. Setelah ini kalian akan mengikuti kegiatan apel sore, gitu ya. Maka kami dari kakak-kakak pembina mengharapkan kalian mengikutinya dengan baik. Maka sekali lagi saya tekankan masih ada yang belum mengaktifkan kamera. Ya, silahkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya, tolong diaktifkan ya adik-adik. Kami tuh juga mau berinteraksi gitu, nggak satu arah. Kami juga ingin menyapa adik-adik. Jadi saya mohon adik-adik ini untuk menyalakan kamera gitu. Ya. Baik, untuk kegiatan yang selanjutnya kita akan apel sore yang akan dipimpin oleh Kak Khairul dan juga Kak Matius, begitu ya. Maka waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kak Matius dan juga Kak Khairul. Terima kasih kepada Kak Mateus dan juga Kak Khairul yang sudah menyelesaikan apel sore. Hari ini, setelah ini ya Kak Sari, kita akan doa pembukaan terlebih dahulu. Karena semoga nanti acara nanti sampai malam nanti bisa berlangsung dengan baik gitu. Jadi kita awali dengan doa pembukaan, lalu doa Ratu Surga, lalu nanti kita akan mengikuti misa bersama begitu. Jadi acaranya berlangsung begitu ya. Setelah doa lalu nanti akan ada misa, maka kalian harus mempersiapkan diri ya untuk mengikuti misa. Jadi tolong duduknya yang baik supaya dapat mengikuti misa dengan hikmat begitu. Baik, kalau begitu untuk doa pembukaan kali ini akan dipimpin oleh Kak Ovan. Kepada Kak Ovan kami persilahkan. Oke. Mari kakak-kakak pembina dan juga adik-adik kita mulai acara kita pada sore hari ini dengan berdoa. Kita mohon berkat dan rahmat Tuhan agar acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Terlebih pada sore hari ini, Engkau mengumpulkan kami kembali sebagai pramuka. Kami mohon berkat-Mu untuk acara kami pada sore hari ini, kiranya segala sesuatu yang akan kami peroleh pada hari ini dapat mengembangkan diri kami, terlebih agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan identitas pramuka itu sendiri. Oleh karena itu ya Bapa, kami percayakan dan kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita doakan doa Ratu Surga bersama-sama. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria.
Demi Kristus pengantara kami. Amin. Beata Maria Ines, doakanlah kami. Santa Maria Guadalupe, doakanlah kami. Santa Clara, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, pengingatkan sekali lagi untuk adik-adik
untuk segera mengaktifkan kameranya karena misa akan segera dimulai. Ya, masih banyak adik-adik yang belum mengaktifkan kameranya. Ada Elin, Felicia, Tiffany, Gabriela, Justin, Lily, Albert, maka dan masih banyak yang lain ya yang belum mengaktifkan kamera, maka sekali lagi Kak Sari tekankan untuk segera mengaktifkan kameranya. Misa akan segera dimulai. Terima kasih. Kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 526. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, mau dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Salam Pramuka. Semangat Paskah. Wah, baik. Salam Pramuka, semangat Paskah. Baik. Adik-adik dan kakak-kakak sekalian, juga suster, ya. Romo mengucapkan ya tadi semangat Paskah dan juga salam Pramuka. Di Selasa Pekan Paskah yang kedua ini bersamaan dengan pembukaan ya virtual camp atau Sanklar Virtual Camp 2021, kita akan mendengarkan bagaimana di dalam bacaan pertama kisah para rasul, orang-orang yang dikuatkan oleh kebangkitan Tuhan, hidupnya itu menjadi sehati sejiwa. Dan itulah yang juga menjadi suatu ungkapan dari dasar dharma Pramuka, bagaimana kita juga dipanggil untuk hidup yang menjadi berkat melalui 10 dharma yang menjadi cita-cita hidup bersama. Dan juga di dalam bacaan Injil, kita akan mendengarkan dialog, ya, dialog siapa? Dialog Nikodemus dengan Tuhan Yesus, yang akan mengisahkan bagaimana seseorang kalau tertutup pikirannya, itu akan sulit untuk menerima apa yang menjadi kebenaran-kebenaran dari orang lain. Namun kalau orang terbuka pikirannya, kemudian orang itu akan berkembang. Kita pun juga mengalami betapa ya saya, Romo Ake, ya dulu ya juga tidak mudah untuk bisa menerima terbuka pikiranku ya dengan berbagai macam hal. Terlebih saat ini adik-adik sekalian, Bapak, Ibu, kakak pembina, guru, semua juga kesulitan. Kita harus terbuka pikiran kita akan peristiwa pandemi 19 ini. Untuk itu, mari kita menimba kekuatan dari sabda Tuhan dan perayaan Ekaristi ini agar semakin hari hatiku, pikiranku, perbuatanku terbuka akan
sabda Tuhan, akan kebangkitan Tuhan yang selalu menyertai, meneguhkan, menguatkan, dan menyempurnakan kita. Menyadari akan segala kelalaian dan dosa-dosa kita, adik-adik, kakak-kakak yang terkasih, mari kita mengakui dan menyesalinya agar kita pantas di dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Putra-Mu telah memberikan hidupnya bagi kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu dan jadikanlah kami manusia baru yang semakin sehati dan sejiwa untuk hidup dalam semangat kasih dan berbagi. Kami juga mohon perlindungan, bimbingan dalam Sanklar Virtual Camp 2021 agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan baik. Engkau berkati usaha dan niat kami, sehingga melalui kami pun menjadi saluran berkat-berkat-Mu melalui kegiatan ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kami panjatkan permohonan ini, bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Ya. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatan ikat pinggangnya.
Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah segala dunia, tidaklah lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan sepanjang masa, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Adik-adik yang terkasih yang di rumah, ya virtual camp ini, Romo mau menyampaikan ya di dalam homili ini, di dalam renungan bersama ini, sebelumnya supaya juga Romo tahu, saya minta ya reaction dari kamu pakai sarange, ya pakai heart. Coba siapa yang masih hidup, ya silahkan reaction heart, ya diklik sebelah kanan bawah. Ya, lalu kok jempol? Sudah benar itu. Siapa? Wah, 1, 2, masih itu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya, baik. Sekarang Romo mau menyampaikan. Tadi bacaan pertama itu dari Kisah Para Rasul. Ya, dari Kisah Para Rasul.
Hanya pertanyaannya Romo dulu. Ya, tadi ada tokoh yang namanya siapa ya? Ya. Barnabas. Ya, Barnabas. Artinya Barnabas apa? Kalau adik-adik ada yang bisa menjawab tadi, di chat silakan diketik apa artinya Barnabas. Yang pertama kakak-kakak di sini tolong dicatat siapa. Saya juga lihat di chat ini dinyalakan chatnya ya. Benar? Apa arti Barnabas? Yang bisa menjawab pertama saya kasih ya aksesoris pramuka Korea Selatan. Ya, karena Romo, ini anak penghiburan. Oke. Wah, sama ini. Siapa? Yosefin, kemudian 8D13 itu siapa namanya? Wah, Evelyn. Ya, tapi nanti ya berikutnya. Jadi aksesorisnya nanti saya titipkan ke kakak-kakak di sini untuk hari terakhir ya. Dicatat ya, anak penghiburan. Dikatakan tadi Barnabas, karena Yesus yang bangkit itu menjadi penghiburan sungguh, menjadi kekuatan mereka yang dikejar-kejar. Mereka itu bisa berbagi. Bahkan Barnabas dikatakan tadi apa? Menjual ladang miliknya dan membawa uangnya itu meletakkan di depan kaki para rasul untuk dipakai sebagai ya kebutuhan bersama yang kesulitan karena waktu itu orang-orang dikejar-kejar. Saat ini pun ya kita bisa juga sedikit ya dari apa yang kita miliki. Karena ada situasi apa di sini, ada siklon tropis, ada gempa bumi, ada macam-macam yang membuat penderitaan. Kalau waktu itu penderitaannya itu orang-orang Kristen dikejar-kejar. Tetapi karena Kristus yang bangkit, maka dikatakan Paulus imannya tidak sia-sia. Ya. Jadi mereka lahir kembali. Kematian Yesus itu kemudian menjadi sungguh malah menjadi terang karena kebangkitan, menjadi kehidupan, menjadi semangat bagi murid-murid yang perdana. Maka selanjutnya Romo mau masuk ke Injil. Ya, sebelum masuk ke Injil ini, Romo juga mau bertanya ini ya. Sekarang saya mau melihat siapa yang bisa pakai tam, ya tam, reaction tam, ya cepat sekali, tak 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 tak, ya reaction tam, siapa? Ya oke, siap ya yang reaction tam ya, ya ini sudah direkam ya reaction tam untuk bacaan Injil, ya bacaan Injil. Kapan Nikodemus menjumpai Yesus? Di chat ya silahkan. Kapan ya Nikodemus menjumpai ingin bertemu dengan Yesus, bercakap-cakap? Ya. Kapan? Ini ada apresiasi ya yang kedua dari Singapura ini, dari Singapura. Jadi ya, saya dapat dari Singapura karena Romo juga. Wah, ini sudah ada yang masuk. Pada waktu malam. Ada lagi yang lainnya? Wah, masuk terus. Wih, Nathanael ini. Wah, ini Nikodemus, temannya Nikodemus ini Nathanael pas. Ini Nathanael ini 8A30 ini. Mendapatkan, ya ini, mendapatkan apa? Aksesoris pramuka dari Singapura. Wah, ini Romo dapat aksesoris banyak. Ya, baik. Nathanael malam hari. Sekarang tambahannya tetap dari Singapura ya. Tambahannya, apa maksudnya kok malam hari? Kok disebut di Injil ini? Mengapa kok malam hari? Ayo. Mengapa waktu malam? Silahkan bisa dijawab di chat. Siapa? Supaya tidak dikenal sebagai murid Yesus. Memang dia seorang pengajar Yahudi, orang yang pandai. Tetapi bukan murid Yesus pertama-tama. Jadi mengapa kok malam hari ya? Supaya tidak dikenal. Hampir. Ya. Jadi ada rasa apa supaya tidak dikenal itu?
Berarti Nikodemus apa? Ya, 3, 2, 1 untuk berbicara secara pribadi. Semakin mendekati, ya ini lalu dikolaborasi, dijadikan satu dengan jawabannya 8B25 tadi, Kelvin. Ayo. 3, 2, 1, apa? Waduh, siapa ini? Belum. Ya. Ini dijadikan satu saja. Ayo. Apa kira-kira? Kok susah toh Romo? Ya. Soalnya Nikodemus pengajar orang Israel, ya benar tadi sudah Romo sampaikan, betul, memang benar. Tapi kenapa kok malam hari? Tadi benar ada supaya tidak dikenal. Berarti Nikodemus apa? Khawatir, ya. Takut, khawatir, ya sudah takut, khawatir kalau dia ketahuan sama orang-orang lain, lah kok bertemu kepada Yesus, bukan pengajar orang Yahudi, padahal dia pengajar orang Yahudi kok ketemu dengan orang lain. Karena Nikodemus itu meskipun dia masih tertutup pikirannya, Nikodemus itu juga pengen tahu kenapa kok Yesus mengajarkan itu sungguh luar biasa. Apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, apa yang dihidupi, itu sungguh dilakukan. Dan itu menarik perhatiannya. Maka Nikodemus itu menjadi pengalaman kita adik-adik. Nikodemus itu satu sisi masih tertutup pikirannya, karena dia diberitahu oleh Yesus, ya, tadi dikatakan apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Loh, ya apa? Wes mak bedunduk besar begini kok dilahirkan kembali, itu kan tiba-tiba ngecil. Bisa-bisa kan pendek, panjang, pendek. Pendek, panjang. Dah. Lalu panjang kok dipendekkan. Ya apa? Maka ini sebuah pengajaran Yesus, tetapi Nikodemus masih ini keras hati, keras kepala, belum bisa mencerna. Ini sama seperti sebenarnya kalau kita pada biasanya, ya selamat kalau ada saudaramu yang menikah itu mengatakan selamat menempuh hidup baru. Loh, bang wes hidup kok hidup baru? Ya hidup barunya karena menikah. Ya. Kalau suster kan tidak, ya. Tapi selamat apa? Kaul. Wah, Romo selamat imamat. Nah, kalau orang meninggal ya juga mungkin diberi ucapan ya selamat menempuh hidup baru, kekal karena hidup baru. Ya. Selamat kalau sudah SMP kelas 8 ya. Kalau kelas 6 kemudian kelas 7. Oh, selamat ya menempuh sekolah baru. Waduh. Tahun baru, tahun ajaran baru. Ada sesuatu yang baru. Maka Yesus mengingatkan Nikodemus dan kita sekalian. Bila seseorang mau mengikuti yang baru ini, memang dia harus lahir baru. Dan itulah yang dimaksud dengan semangat Paskah. Paskah itu adalah sesuatu yang baru bagi orang-orang Kristiani. Karena bagi orang lain dianggap kematian itu kebinasaan. Tetapi oleh Yesus, ya akhirnya kematian itu adalah pintu masuk, jembatan, jalan menuju kelahiran hidup baru. Kita pun ya perlu terbuka, ya tidak tertutup pikiran kita. Ya sekarang ini seperti yang Romo katakan, ya masa pandemi, ya Romo itu juga pusing, ya bingung. Bapak Ibu guru, kakak-kakak pembina bingung, kamu juga bingung, orang tua ya bingung, ya. Tapi kalau kita keras kepala, tidak mau berubah, tidak mau lahir baru, ya tidak akan kita bisa hidup baru dalam
masa yang berbeda ini. Maka Nikodemus, ya, percakapannya dengan Yesus, ya, itu juga menggambarkan, ya, menggambarkan adik-adik sekalian, menggambarkan apa? Menggambarkan perjuangan kita yang seringkali juga jatuh bangun, kadang tidak mau tahu, ya, cuek. Pokoknya saya begini, ya saya begini, tidak mau berubah. Nah, maka Romo nanti akan memberikan lewat WA group, ya, ini. Ya. Romo menyampaikan, ya, Nikodemus percakapannya dengan Yesus itu memberikan pelajaran bagi kita. Ya, bagaimana hati dan pikiran terbuka itu dan bagaimana hati pikiran yang tertutup. Kalau orang pelan-pelan terbuka, akhirnya Nikodemus juga belajar, ya. Orang yang terbuka itu saya bisa belajar apa saja kalau saya itu mau. Ya. Jadi sekarang belajar virtual, ya belajar virtual ya opo. Semuanya sama, bersama-sama. Kakak-kakak pembina, bapak ibu guru, semuanya belajar bersama. Dan kita harus terbuka adik-adik juga semua. Tapi orang yang pikirannya, hatinya tertutup, ya sudah baik, demikianlah. Terus nggak perlu belajar-belajar lagi. Repot-repot amat. Itu orang yang tertutup. Dialognya, percakapannya Nikodemus dan Yesus itu seperti itu. Lalu kemudian orang yang terbuka, ya, bila mengalami kesulitan akan berusaha terus-menerus untuk tekun, setia tekun. Tetapi orang yang tertutup, kalau sulit, ya udah give up. Tetapi orang yang terbuka never give up. Lalu berikutnya, kalau orang yang terbuka, bila keliru, bila aku salah, ya saya akan mau belajar lagi terus-menerus. Namun, orang yang pikirannya tertutup, kalau keliru, salah, wah saya ini enggak baik saya gagal. Ya wes, enggak usah belajar lagi. Berikutnya, ya ini sifat-sifat atau contoh-contoh. Ya. Kalau orang yang terbuka, itu selalu akan mencari mana yang benar, mana yang baik. Ya. Berubah terus-menerus. Ya. Semakin mendekati kebenaran dan kebaikan. Bukan gampangnya bagaimana ya, enaknya bagaimana ya. Karena yang enak, yang gampang, belum tentu benar dan baik. Maka mari kita ya melalui percakapan ya Nikodemus dan Yesus ya, di masa Paskah ini, ya mari kita membuka pikiran, hati, tangan artinya aksi ya, apa yang bisa kita lakukan supaya kita semakin ya diterangi oleh Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup kita. Diteguhkan, dikuatkan dalam kesulitan-kesulitan ini. Lalu juga disempurnakan niat-niat, ya, usaha-usaha baik kita. Karena memang semuanya kita bisa mengalami, bisa merasakan betapa capeknya ya adik-adik, capek, lelah, bingungan, supaya itu diteguhkan, dikuatkan, karena kita mau mempersembahkan niat-niat, usaha-usaha terbaik kita, yang mungkin masih belum, sana-sini itu masih belum, klik, belum bisa cocok. Maka semoga Tuhan menyempurnakan itu semua. Maka saya Romo Ake ya mengucapkan profisiat kepada adik-adik, kepada kakak-kakak pembina sekalian yang berani ya untuk breakthrough ya, untuk bisa memecahkan hal-hal yang biasa-biasa kemudian ini menjadi sesuatu yang tidak biasa toh ini. Dan berani adik-adik sekalian semoga diberi ketekunan karena kita mempunyai pikiran yang terbuka. Dan yang terakhir, satu kata, kalau mau dikatakan, apa sih sifat orang yang terbuka, ya open-minded, bukan tertutup, satu kata adalah kerendahan hati. Maka percakapan Nikodemus dan Yesus mengingatkan kita sekalian bagaimana kita juga terus-menerus
belajar berusaha membuka hati pikiran kita. Maka orang yang semakin rendah hati, kita yang semakin rendah hati akan semakin terbangun, artinya semakin didewasakan dan disempurnakan oleh Allah yang terus-menerus membimbing kita. Salam Pramuka, semangat Paskah, selalu bersemangat untuk virtual camp ini. Provisiat semuanya. Ya. Wah, terakhir lupa ini ya, karena ada 4 hadiah ya. Tadi 1 Korea, 2 Singapura, 1 lagi Korea ya. Hah? Kurang 1. Baik, kurang 1 ini nanti saja ya sebelum berkat penutup ya. Untuk kuisnya sebelum berkat. Mari kita sekarang lanjutkan perayaan kita ini dengan persembahan, persiapan. Ada doa? Persiapan persembahan. Mari adik-adik kita juga mengingat di dalam hati kita masing-masing, mempersembahkan doa-doa dari adik-adik sekalian, apa yang menjadi harapan-harapan dari adik-adik, apa yang menjadi juga kebutuhan-kebutuhan saat ini, ya, bagi orang tua, bagi keluarga, bagi semua orang, di dalam hati kita satukan dalam persembahan Ekaristi ini. Untuk lagu persembahan kita nyanyikan dari puji syukur nomor 530. Puji syukur nomor 530. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah lahir Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Yang kami siapkan inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan kami ini sebagai lambang kesetiaan kami untuk saling melayani seturut teladan Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit untuk menganugerahkan kedamaian kepada kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal. Dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya
dilahirkan kembali untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman, dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Mari kita ingat keluarga, teman, atau saudara-saudari yang telah meninggal. Kita mohonkan kerahiman Tuhan untuk pengampunan dosa dan kedamaian abadi di surga. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Antifon komuni, Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita abadi dalam misteri Paskah Putramu, maut diubah menjadi sumber hidup. Semoga karena pertukaran suci ini, kami Kau teguhkan dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta Kau hantar ke dalam sukacita kekal. Berkatilah juga putra-putrimu yang mengadakan Sanklar Virtual Camp. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, diberi kesehatan, kesetiaan, dan sukacita di dalam menjalani virtual camp ini, sehingga kami semakin mampu untuk melaksanakan Dharma Bakti sebagai seorang pramuka, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kuisnya nanti terakhir. Ya, Romo akan menemani sampai akhir.
Ya, ini hari ini, malam hari ini. Pengen tahu juga, karena ini juga baru pertama kali Romo ikut virtual camp. Ya, jadi ikut bersama-sama menemani dan belajar supaya Romo juga terbuka. Ya, ini. Baik. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga adik-adik sekalian dan kakak-kakak pembina, serta orang tua dan semua saja yang mendukung acara ini, serta perjalanan proses acara ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari pergi mewartakan kasih Tuhan. Amin. Untuk lagu penutup kita nyanyikan dari puji syukur nomor 524. Puji syukur 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Mau dihancurkannya, Kristus bangkit.